Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya dengan saya Hermanto Sardan di channel ini. Seperti janji saya, ini adalah lanjutan dari video yang terakhir. Jadi video terakhir yang kemarin sempat terpotong, ini materi selanjutnya. Dalam materi ini nanti beberapa hal saya sampaikan, khususnya pilihan-pilihan saham apa yang buat saya ini cocok untuk pemula juga ya. Rata-rata sahamnya defensif juga, saham-saham berkinerja. Nah, hal yang paling penting adalah di sini saya akan bahas apakah old economy di 2022 ini merupakan tahunnya untuk naik gitu ya, kira-kira ya. Apakah kita bisa mendapatkan cuan tebal dari emiten-emiten dengan old economy, seperti apa itu? Nah, potensi dividen besar apa yang kira-kira bisa kita dapatkan, nanti akan kita bahas semuanya detail. Untuk pemula, ini tonton sampai habis ya, banyak knowledge yang bisa teman-teman pelajari dari sini. Oke, langsung saja kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seindo aja, harian daily harian itu seindo, dia sentuh tapi penutupan nggak sampai 8. Harga kemarin sebelum hari ini koreksi itu menurut saya all time high. Menurut saya BBRI ini gerak menuju high. Level around 4.800, 5.000 itu menurut saya ini segera bisa segera ke sini lah. Buat saya BBRI. Gitu. Nah kan sekarang kan topik-topiknya mereka ini ya, topik-topiknya asing ini kan mereka kan akan lakukan switch gitu ya, switch ke dengan kriteria kan old economy. Mereka sebenarnya cukup ini teman-teman, cukup eksplisit menyebut old economy. Kenapa mereka eksplisit menyebut old economy? Supaya pada diskusi itu supaya semua tuh bisa tangkap bahwa yang di luar old economy itu yang digital gitu loh. Jadi mereka pengen mendikotomikan secara jelas. Makanya mereka sebutnya old economy. Old economy dengan kinerja yang bagus dan valuasi plus dividen yang memuaskan. Ini teman-teman cari yang sudah ada di topik kita kan ITMG, gitu ya. Teman-teman bisa cari yang lain. Itu. Menurut saya kayak UNTR itu bagus. Ya, saya kalau kayak kita omong kosongnya, ya omong-omong ini lah. Bisa nih, walaupun ini hari ini tidak terjadi, tapi saya sih tetap berharap bisa terjadi walaupun nggak semeriah dulu. Kalau kita pakai model-model 2010 gitu ya, pesta-pesta komoditi 2012 gitu ya, ITMG sekarang tuh ya, teman-teman ya, ITMG sekarang itu mestinya tuh udah 60.000 lah harusnya. Dengan kinerja sekarang tuh ya, UNTR itu ya 40.000 lah, udah bisa. Begitu, beneran ini. Ya kayak LSIP itu ya harusnya udah 1.600 lah, sampai 1.800. Ali ya 2.000-an gitu, 20.000. Ya emang segini. Ini 2016 juga nggak jauh beda kok, kenceng juga kok. Bisa kayak gini. Harusnya tuh segini gitu loh. Cuman kan masalahnya ini tuh tidak terjadi. Tadi kita sudah bahas ya kenapa tidak terjadi. Sekarang asing mulai mau masuk ke sini. Mudah-mudahan mereka konsisten dan beneran ke sini. Lalu kalau ke sini apakah bisa ke sana? Ya itu mudah-mudahan kira-kira begitu ya. Sekarang cari nih ekonomi, kinerja yang bagus, valuasi murah plus dividen yang memuaskan, kira-kira siapa? PTBA, ya PTBA ini merem harusnya 5.000 sangat layak lah. Sangat layak. Gitu. Kira-kira begitu. Apalagi sekarang dulu 2016 itu tuh masih ada konstruksi teman-teman, masih ada konstruksi
Artinya kalau ada inflow itu tuh split gitu loh. Sekarang kan konstruksi kan belum ada yang kinerjanya bagus kan? Konstruksi itu menurut saya tuh belum masuk ke kriteria ini. Jadi kalau asing tuh mau switching, konstruksi itu belum masuk ke kriteria ini. Jadi itu sebenarnya memudahkan kita. Pertama, mempersempit kita memfilter yang mana-mana masuk. Yang kedua, inflow-nya kan menjadi lebih kuat kan? Misal mau ada inflow 5 triliun, kalau ada 3 sektor kan dibagi 3 kan? Nah kalau ini udah nggak perform, ini nggak perform, yang perform tinggal komoditi ya sudah, semuanya masuk komoditi, makin kencang. Gitu. Nah, mereka akan switch. Jadi buat saya mudah-mudahan sih menarik. Sebenarnya teman-teman, saham apa lagi teman-teman bisa cari. Terus strateginya ini nanti sesi terakhir di luar ini saya akan kasih bocoran beberapa insight baru, tapi yang saya sampaikan ini lebih ke outlook kita plus pola-pola pikir ya, cara-cara berpikir, cara-cara ini akan saya berikan di sini. ITMG itu sebentar ya, saya sambil buka ini. Saya sambil buka browser. Saya lihat dulu ya. Ini di layar PowerPoint atau ini ya, atau browser ya? Oke, PowerPoint ya. Sebentar. Saya ini dulu ya, saya login dulu sebentar. Nanti kita hitung sama-sama. Oke, ini TMG sebentar ya. Saya kasih ininya. Saya share dulu. Oke, sudah kelihatan ya sekarang ya. ITMG ya. Oke, ITMG sudah kelihatan. ITMG sudah kelihatan. Terus ITMG kan LK full years-nya kan belum terbit. Sekarang kan baru LK. Lah, sini lagi. Sorry. Nah, sekarang kan yang terbit kan baru LK ini. Baru LK 9 bulan. Nih ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat ini net profit dia sampai dengan 9 bulan itu 3, ya 3,8 triliun ya. 3,8 triliun. Terus ini teman-teman, ini adalah tertinggi sepanjang sejarah ya. Tertinggi. Dibanding tahun-tahun sebelumnya juga sudah tertinggi memang. Hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Ya. Terus uang cash dia juga tertinggi sepanjang sejarah sebenarnya. Uang cashnya. Ya. Kenapa kita perlu cek uang cash? Karena uang cash tuh, dividen tuh acuannya uang cash. Jadi dividen tuh acuannya 2 sebenarnya. Net profit sama uang cash. Net profit saya nggak cukup. Kenapa? Karena dividen tuh kan bagi-bagi duit. Net profitnya tebel, tapi cash flow-nya negatif. Ya nggak bisa bagi dividen. Apanya mau dibagi, orang nggak ada duitnya. Kira-kira begitu ya. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan ya, full years-nya si ITMG, kalau ini kan baru full years secara hitung-hitungan pro rate aja nih ya. Kalau menurut info saya tuh full years-nya sekitar 6T. Dengan uang cash itu sekitar bisa sampai 8T atau 8,5T.
Ini contoh misal ya, misal ITMG itu sepanjang sejarah proven terbukti bahwa dia bagi dividennya itu dividen payout ratio ya, DPR-nya ya, dividen payout rasionya itu 100 sampai bisa sampai 109%. Apa itu DPR? DPR atau dividen payout ratio itu adalah rasio seberapa besar net profit ini akan dikeluarkan, itu teman-teman. Jadi dari total net profit ini berapa sih yang akan dibagikan tuh berapa? Itu namanya DPR atau dividen payout ratio. Nih. Kalau 100% artinya misal nanti 6 triliun gitu ya net profitnya ya, ya 6 triliun ini dibagi buat dividen semua. Itu namanya DPR. Bukan yield. Kalau yield nanti dibagi dulu per lembar berapa baru dibandingkan dengan harga saham. Itu maksudnya yield. Kalau DPR itu berapa besar dari harga dari total net profit itu dibagikan. Nah, ITMG apa namanya absen tidak membagikan 100% hanya saat kemarin pandemi. Ada alasannya adalah untuk jaga-jaga. Kalau dunia ini memburuk kondisinya, masuk ke dalam jurang pandemi, resesi, depresi, pokoknya parah lah. Bertahun-tahun, nah dia ada duit pegangan, wajar dong ya, wajar orang bersiap-siap begitu. Tapi tahun ini semuanya sudah baik-baik saja. Dan di luar ekspektasi, pendapatan dia naik tinggi karena permintaan. Menurut saya, tahun ini bisa di angka ini lagi, bagi-bagi dividennya. Ya, taruhlah misal 6 triliun lah ya, 6 triliun dibagi. Oke, 6 triliun dibagi. Pada harga hari ini, penutupan hari ini, market share-nya tuh 23 triliun nih, 23,8. Let's say lah 24 ya, 24 triliun. Dibagi 6T. Ya, kebalik. Faktor pembaginya di bawah. Ya. 6T. Aduh. Ini apa sih? Sekali sih. Sorry teman-teman. Sorry. Mana tadi? Yuk hilang. Sorry ya. Ya. Saya ulangi lagi. Tadi mana tadi? Sebentar ya. Mana nih? Zoom saya kok hilang. Ini dia. Sorry ya, bentar ya. Ini buat nulis ke layarnya mana tadi kok hilang? Nah, saya pakai PowerPoint aja lah. Saya pakai PowerPoint lagi ya.
Saya pakai PowerPoint lagi sebentar. Nah, ini kan tadi kan 6 ya. Misal dia DPR-nya misal yang dibagi 6 triliun. Dibagi 24 triliun. Misal sudah naik nih. Market cap-nya sudah naik 24 triliun. Oke ya, sorry ya. Sebentar tadi ada interrupt sebentar. Nah, ini misal 6T dibagi 20. Ini berapa? Seperempat ya? 25%. Bener ya? Tuh, gede sekali kan ya? Ya, besar sekali ya. Ini dividennya. Memang segini. Jadi kalau ITMG itu DPR-nya 100% aja. Misal 6 triliun dibagikan semua. Tadi kan uang cashnya sekitar 8,5. Oke, cukup. 8,5 T cukup. Dia kalau mau bagi 6 triliun cukup. Misal Indonya di Thailand sono mau naik semuanya cukup. Duitnya. Dapatnya 25%. Kalau harga sahamnya nggak naik, harga sahamnya masih 21.000, dapatnya 25%. Per lembarnya berapa? Per lembarnya tinggal dibagi aja nih. Nah, ini kan tinggal dibagi 4 aja nih kan. Kira-kira 21.000 ini dibagi 4. Ya sekitar 5.000 lah per lembarnya. Bisa segini. Nah, terus ada satu lagi. Hitungan yang sorry. Ya, sebentar, sorry. Ada satu lagi hitungan yang perlu kita cermati itu terkait ini. ITMG itu 2 kali dia. Bagi dividen namanya interim dan final. Interim itu biasanya November atau Oktober, final tuh nanti biasanya April. Nah, interim ini sudah. Jadi teman-teman yang ini itu harus dikurangi dengan yang interim kemarin. Akhir tahun kemarin kan ITMG bagi dividen tuh per lembar berapa? Itu saya lupa. Nanti ini tinggal dikurangi aja. Kira-kira begitu cara hitungnya. Dan dividennya besar sekali. Pertanyaannya, Mas Es, apakah mungkin dividen sebesar itu? Menurut saya, kalau DPR 100%, mungkin saja ini dibagiin semua. Tapi apakah yieldnya menjadi 25%? Ini yang kita belum tahu. Kenapa? Bisa saja begini. Menjelang dividen, harga sahamnya tuh naik terus. Harga saham akan naik terus. Misal naiknya ke 30.000. Ya kalau ke 30.000 berarti tinggal berapa persen? 6 bagi 30. Tinggal 25%. Tinggal 20%. 20% dikurangi kemarin sudah dibagi berapa? Nah, ini tinggal berapa persen gitu loh. Jadi seringkali tuh harga saham tuh naik duluan sebelum pembagian. Jadinya membuat yieldnya itu ya nggak sebesar ini gitu, karena faktor pembaginya menjadi beda kan, faktor pembaginya kan menjadi lebih besar karena harga sahamnya naik. Nah, kira-kira begitu. Itu khusus untuk ITMG ya. Teman-teman nanti bisa cari sendiri. Teman-teman bisa cari sendiri gimana Mas Es carinya dan cara memonitornya. Ini saya mau kasih lagi satu mindset. Satu mindset bisa disebut mindset, bisa disebut strategi yang teman-teman bisa praktekkan, ya, bisa praktekkan. Ini nanti teman-teman, oke.
1.218. Nah, ini kan tinggal teman-teman hitung aja. Kalau misal per lembarnya 5.000 dikurangi 1.218 masih berapa tuh? 3.000. Nah, 3.000 kalau harga sahamnya 23.000 misal masih berapa persen itu? Masih gede kan? Masih belasan persen. Itu pasti asing bakal ngejar itu. Ngejar. Hari ini tuh sudah terlihat sebenarnya ITMG kuat sekali. Dari kemarin tuh dia tuh kuat. Itu contoh. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke ya, sekarang saya tambah. Ini mindset penting. Ini sebenarnya menjawab juga apa namanya? Aduh, sorry, gangguan terus ya. Bisa nggak bisa nulis di sini ya? Nah, ini ya. Ada yang sebut apa ya? Cat gitu ya? Atau market ya? Cat, discount, everything. Ini ilmu yang digunakan orang-orang teknikal, sehingga orang teknikal mereka menyebut bahwa fundamental itu nggak penting. Nah, inilah ilmu yang mereka gunakan. Bisa chart, bisa price, kadang-kadang menggunakan price discount everything atau market discount everything. Pokoknya gitulah kira-kira ya. Maksudnya apa Mas ES? Maksudnya begini. Harga saham ITMG kuat, gitu ya, kuat. Lalu naik dengan volume yang besar. Ini itu sebenarnya sudah cerminan dari everything. Entah ada news, entah mau ada CA, entah mau ada dividen gede, gitu ya. Kan? Entah mau ada dividen gede, entah mau ada akuisisi, entah LK-nya bagus, gitu ya. Entah mau jadi bank digital, apapun itulah, ya. Entah LK-nya naik berkali-kali lipat. Ini kan semuanya kan banyak sekali nih ya. Ini kan saya sebut diganti oleh everything. Ini tuh sebenarnya sudah tercermin dari chart. Itulah kenapa orang-orang teknikal itu bilang selalu fundamental nggak penting. Kita lihat chart, dia bilang begitu. Memang kondisinya begini. Nah, kita ini akses informasinya kan tidak sehebat fund kan ya? Atau kita ini kadang-kadang kita tuh akses informasi itu parsial. Misal grup kita, grup AIC, AIC tuh taunya informasi dividen sama LK, tapi dia nggak tahu informasi mau ada proyek baru. Oh ternyata di sana tuh ada grup apa? Dia LK sama dividen nggak tahu, taunya tuh apa gitu kan? Informasi itu kan parsial beredar kan? Nggak semua orang tuh bisa nge-grab dapetin semua info. Nah, misal yang kita dapat tuh cuma 2 info ini. Yang lain itu kita dari mana? Gitu kan? Yang lain itu teman-teman lihat market aja. Gitu loh. Cara ini tuh saya gunakan. Saya punya info ini, tapi saya tidak punya info yang ini. Nah, gimana cara saya supaya saya dapat info yang ini, yang bawah? Ya cara saya adalah, saya lihat market. Nah, kalau sahamnya itu sideways, menguat, dengan volume yang tinggi, menguat lagi, volume gede, koreksi sedikit, saya punya ini, berarti ini tuh pasti bagus nih, gitu loh teman-teman. Nah, maksud saya cara ini tuh teman-teman gunakan untuk ngecek ini, ngecek info saya ini loh.
Saya sudah jelaskan nih sampai sedetail-detailnya hari ini ya. ESG saya jelasin semua, saya jelasin fund begini, begitu, saya jelasin semuanya nih. Teman-teman bantu dirinya sendiri dengan cara cek marketnya. Misal naksirnya apa? Ya, ada RU lagi kah, ITMG atau PTBA kah? Teman-teman cek. Apakah ada benar-benar ada inflow nih? Apakah perilakunya saham PTBA memang perilaku mau uptrend nih? Itu dicek. Gitu. Nah, itu saya lakukan teman-teman. Jadi mari kita sama-sama lakukan nih sekarang nih, gitu. Pokoknya nanti saya akan analisis ulang, saya akan screening ulang. Kalau ada yang kira-kira bagus, saya akan langsung update di stock pick. Nanti langsung saya kasih di channel. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman lakukan sendiri. Tapi informasi ini jangan sampai di-ignore. Ini tuh orang-orang yang punya dana kelolaan ratusan triliun nih, yang ngomong ini. Jadi, rasanya ini tuh bukan ocehan semata lah. Ini pasti ada sesuatu. Maksudnya, potensi untuk terjadi tuh sangat mungkin gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Lihat marketnya. Itu. Saya lihat LK, saya lihat dividen, saya bantu hitung-hitung hal-hal itu ya. Nah, teman-teman lihat di marketnya masing-masing. Sama-sama belajar. Jadi teman-teman juga maju. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Itu materi dari saya, terus ini sudah jam 17.51 ya. Besok sore kita sambung lagi, oke. Besok sore kita bikin lagi. Hari ini rekaman nanti akan saya upload ke YouTube. Seperti biasa nanti hanya pakai link saja. Tapi maghrib tuh di tempat saya tuh masih sekitar 20 menit lagi. Saya tambahin satu lagi deh. Saya tambahin satu lagi, tapi ini di luar yang tadi ya, di luar yang saya bahas yang pertama tadi. Ini beda, di luar itu sama Lee, dan ini kan kemarin saya bilang ya, ada nggak potensi yang bisa di BBHI kan gitu kan ya kira-kira ya, BBHI kan oleh siapapun lah yang berkepentingan. Artinya yang digoreng gitu loh ya. Ada nggak kira-kira? Dulu BBHI saya bilang harga di 400, orang takut karena teman-teman lihatnya sudah naik dari harga 200. Gitu kan ya? Sama BBYP juga, karena saya kasih taunya tuh, saya bahas harga udah 700, karena dia naik dari 250, menjadi takut. Ternyata sekarang kayak begitu gitu. Apakah saya berani sampai hold setinggi ini? Saya juga nggak berani BBHI, gitu loh. Tapi ya cuan lumayan lah gitu. Kira-kira begitu. Ada member yang cuannya gede banget ada, sampai belasan miliar ada dari BBHI ya. Di AIC ada. Gitu. Nah, saham yang saya bagikan ini tidak untuk langsung di HK, tidak untuk dibeli langsung, tapi ini sekedar knowledge buat teman-teman. Knowledge buat teman-teman, karena harga sahamnya juga sudah naik tinggi. Oke? Tapi ini knowledge, someday ini kejadian, teman-teman sudah tahu. Atau someday tiba-tiba menguat, teman-teman kalau mau beli, teman-teman tahu story-nya seperti apa. Oke, tadi materinya menarik sekali ya. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa mulai membagi-bagi, mulai berpikir ulang apakah akan terus mengejar saham-saham digital yang valuasinya sudah tinggi sekali itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa amati pergerakan asing kemana. Nah, sayang sekali untuk saham terakhir yang saya bilang akan di BBHI-kan ya, dalam tanda kutip begitu ya. Apakah kita bisa cuan multi-bagger lagi seperti BBHI atau BBYB? Nah, itu akan saya bahas dalam video selanjutnya. So, tetap stay tune. Video selanjutnya setelah video ini mungkin 2 hari ke depan saya akan share saham itu untuk teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.